Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Lutfi Hanifah, saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Karawang. Ini adalah keterkaitan materi dari modul 1.1 sampai ke modul 1.4. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Setidaknya ada 3 poin penting dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan. Yang kedua, pendidikan hendaknya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman murid. Dan yang terakhir, kita sebagai pendidik berlaku sebagai among atau penuntun murid, bukan penuntut murid. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran ini digunakan untuk mendukung upaya menuntun kodrat murid agar mereka selamat dan bahagia. Ada 5 nilai guru penggerak, antara lain inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan mandiri. Ini adalah peran guru penggerak, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru lain. Selanjutnya, modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam menciptakan perubahan, diperlukan visi dan langkah yang tepat. Dibutuhkan kolaborasi yang baik dari seluruh warga sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut dapat menggunakan metode inquiry apresiatif tahapan Bagja. Visi guru penggerak saya adalah Science, Smart, Aktif, Inovatif, Nasional, Sukses. Dan visi guru penggerak tersebut diwujudkan dengan metode inquiry apresiatif dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh anggota sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan tahapan-tahapan Bagja. Tahapan Bagja antara lain membuat pertanyaan, mengambil pembelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Modul selanjutnya adalah budaya positif. Dalam modul budaya positif ini, saya merangkum ada 5 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika anak atau kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar murid dan kita sebagai manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan rasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu digunakan untuk melakukan identifikasi ketika murid melakukan tindakan yang salah atau tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat. Tahapan dalam penggunaan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Selanjutnya nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang digunakan ialah nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya nilai-nilai ini akan diyakinkan kepada seluruh anggota dan disepakati bersama. Selanjutnya posisi kontrol. Sebagai pendidik, ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, visi guru penggerak dapat terwujud melalui pembiasaan budaya baik di sekolah.
Dengan adanya budaya positif, maka lingkungan belajar menjadi aman dan nyaman, sehingga mendukung terwujudnya visi yang telah dibuat tadi. Ini adalah refleksi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Perubahan yang terjadi dalam penerapan budaya positif yang saya alami adalah saya menjadi lebih kalem dan menahan amarah ketika ada murid yang tidak mentaati kesepakatan. Sebelum saya belajar modul 1.4, penanganan terhadap permasalahan yang dilakukan oleh anak itu saya meledak-meledak dan saya pasti menjadi penghukum. Saya memberikan hukuman dengan keinginan agar mereka merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Perubahan yang kedua adalah perilaku murid terhadap saya. Murid menjadi lebih dekat secara emosional dengan guru dan komunikasi menjadi lebih nyaman antara murid dan guru. Yang kedua, perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4, saya merasa senang dan tertantang menumbuhkan disiplin positif anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Selain itu, saya juga tertantang untuk dapat memposisikan diri saya sebagai pendidik dalam posisi manajer, bukan lagi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Pengalaman saat penerapan budaya positif, menurut saya yang paling berkesan adalah penggunaan segitiga restitusi. Saya pernah menemukan anak yang tidak aktif di kelas, dia tidak pernah bertanya, nilainya pun juga masih di bawah KKM. Ketika saya bertanya dengan menggunakan segitiga restitusi, alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu atau tidak mentaati kesepakatan itu tidak pernah terpikir oleh saya, mulai dari gangguan makhluk halus sampai ke rambutnya yang dipenuhi oleh kutu rambut. Nah, dengan segitiga restitusi, kita tidak hanya bisa menyelesaikan masalah murid dan akhirnya murid memiliki kesadaran, namun juga mengenal pribadi murid tersebut. Nah, refleksi. Sebelumnya, saya sering pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Berharap murid merasa jera, kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Namun, setelah belajar budaya positif ini, ternyata tindakan saya belum sepenuhnya efektif. Dan ketika saya mencoba segitiga restitusi dan memahami posisi kontrol manajemen, pengaturan disiplin murid lebih efektif. Timbul perasaan lega dan puas ketika murid mulai sadar mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang kedua, budaya positif dan penerapan segitiga restitusi itu selaras dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Murid berhak bahagia dalam belajar, tidak merasa tertekan, dan mau terus belajar. Itu tadi koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.